Jemaat GKI Klaten dan GKI Prambanan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan beribadah melalui ibadah online ini. Namun sebelumnya perkenankan kami sampaikan bahwa untuk hal-hal penting berkaitan dengan kegiatan gerejawi bisa dibaca pada warta online di jemaat masing-masing. Kini kita akan segera memulai ibadah dan jemaat diharapkan tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gereja. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ajak untuk bangkit berdiri untuk kita mengawali ibadah pada hari ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 10 ayat pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergom, berilah musikku bergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendasari ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, ibadah kita hari ini kita dasari dengan satu ayat yang diambil dari Ibrani 10 ayat 22 yang berbunyi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah bersama-sama kita merendahkan hati kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita berdoa. Ya Allah Bapa pencipta pemelihara, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau kembali mengundang kami, melayakkan kami untuk masuk di dalam ibadah yang teduh ini. Sekalipun kami belum dapat bersama-sama beribadah di gereja ya Tuhan, tetapi sungguh Engkau yang hadir di dalam hati kami, hadir di dalam kehidupan kami, bahkan melawat kami di rumah kami masing-masing ini. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga kami boleh tetap beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami mohon ampun apabila di sepanjang minggu ini kami melakukan kesalahan dan dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Kami melakukan pelanggaran, kami mendukakan hati Tuhan, bahkan kami melukai sesama kami. Kami juga mohon ampun ya Tuhan, apabila ternyata orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami yang menjadi korban dari kemarahan kami, egoisme kami, sikap kami yang kasar atau tutur kata kami yang menyakitkan hati. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Sama seperti firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa kami telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kami telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh sebab itu kami tertunduk malu, mohon Tuhan mengampuni kami, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami melakukan hal yang lebih baik lagi di hari depan, dan kami betul-betul masuk dalam pertobatan di hadapan Anak Domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan, seru doa kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan PKJ 41 bait pertama dan kedua. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita sekalian yang dengan rendah hati telah mengakui segala kesalahan dan dosa, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 47 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datangan dekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mengundang kami untuk bersama-sama membaca kebenaran sabda-Mu, merenungkannya, dan juga boleh mendapatkan firman yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami manusia yang terbatas, Engkau berikan hikmat dan juga kebijaksanaan supaya kami boleh memiliki hati yang faham terhadap firman-Mu, dan kami juga berjuang untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu.
Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, tapi tidak biasa di luar toh, harus tetap di rumah, jangan pergi-pergi dulu. Kita bersyukur bahwa hari ini saudara-saudara kita merayakan Lebaran. Kita juga merayakan Lebaran? Atau kita lebaran? Waduh, kalau lebaran itu saya ya, semoga tidak terjadi begitu. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau tanya hari ini sudah cuci tangan belum? Ayo, sudah berapa kali cuci tangan? Biasanya orang suruh cuci tangan, terus berkali-kali sampai lupa cuci kaki, jadi kakinya tuh kelomuan semua. Coba dilihat dulu, kakinya bersih atau hanya tangannya yang bersih. Waktu cuci tangan, Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, sejak kapan tahu kalau cuci tangan tuh harus begini? Nah, begini, terus begini, begini, terus begini, begini, tahu sejak kapan? Sejak dulu ya, tapi dilakukannya sejak kapan? Sejak hari-hari ini, Maret, atau memang sudah dari dulu cuci tangannya begitu? Saya kok menduga Bapak Ibu saudara-saudari sama kayak saya, paling kok cuci tangan, kiprit udah gitu ya. Kalau sekarang, waduh dikosok-kosok, kasih sabun lagi, sudah pakai sabun masih pakai hand sanitizer lagi. Tapi kalau pakai dikit aja, nggak usah dipakai banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak tuh bukan hand sanitizer, tapi itu hand body ya. Jadi tenang saja, itu pemborosan. Apa yang kita tahu, belum tentu kita lakukan. Nanti jangan-jangan Bapak Ibu taunya cuma terus satu lagi, entah apa yang merasuk ya. Kita tuh tahu, bahkan kita sering melakukan. Tapi kalau cuci tangan itu gerakannya tahu, tapi melakukannya sampai benar seperti itu, baru deket-deket ini saja. Nah kalau yang begini-begini tahu nggak? Tahu nggak? Ya, coba tanya, ada adik-adik yang lihat? Mana tangan? Yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Berdoa enggak? Sudah berdoa belum? Ya, bilangnya baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau enggak apa? Kalau enggak lupa, kalau enggak WA-an, kadang ya lali, begitu saja gitu ya. Tadi kita bicara tentang, kalau cuci tangan tuh harus begini, kenapa? Karena ada COVID, oke, kita lakukan. Wah, orang-orang suka tiktokan, jadi tiktokers, kita ikut-ikutan dengan gaya yang macam-macam. Tapi kalau berdoa, kita ngerti. Ada pengantar lagunya, kalau mau berdoa tuh lagunya ini dan ini dan ini. Bahkan sebagai orang Kristen, kita sudah dikasih tahu bahwa, doa tuh nafas hidup orang percaya. Tapi apakah kita rutin berdoa? Ya, jangan sombong jadi manusia ya. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan yang jadi manusia, dia pun berdoa. Dan isi doanya nggak cuma ngomong tentang dirinya saja, tetapi dia juga mendoakan orang lain. Bagaimana dengan kehidupan doa kita pada saat-saat ini? Jangan hanya gara-gara ada COVID kemudian doanya kenceng banget. Waduh, terus dermimil, tidak pernah berhenti. Tapi kalau COVID-nya sudah lewat, ya sudahlah, nggak ada yang mengancam lagi. Ya sudahlah, nggak perlu ada yang diseru-serukan kepada Tuhan. Ya sudahlah, hidup saya tuh sudah berjalan dengan biasa saja. Apakah itu
yang dimaksud dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah menyatu dengan Allah dan berkarya. Sebagai orang Kristen, kita senang banget kalau kita tuh bisa menyatu dengan Allah. Tapi jadi orang Kristen saja bukan jaminan kalau kita menyatu dengan Allah. Sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan kita merasa sangat senang, bahagia kalau kita bisa bersama, menyatu dengan Allah. Tetapi jadi orang Kristen saja itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita bisa menyatu dengan Allah. Bahkan mengaku sebagai orang Kristen saja itu enggak cukup bisa membuktikan bahwa kita juga melakukan karya-karya kita untuk Allah. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang berdoa. Tidak melupakan waktu doanya, dan isi doa Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Karena ada bagian di mana dia berdoa kepada Bapa untuk mencurahkan perasaannya, tetapi ada bagian di mana Tuhan juga mendoakan orang-orang lain atau murid-muridnya. Bacaan kita hari ini Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 adalah bagian awal dari Tuhan Yesus Kristus menjelang penangkapannya. Jadi walaupun minggu kita hari ini adalah minggu antara kenaikan Yesus dan Pentakosta, tetapi bacaan kita bercerita tentang bagaimana Yesus yang mencurahkan hatinya, perasaannya lewat doa di dalam doa kepada Allah Bapa di surga. Bapak Ibu kemarin kenaikan gak kemana-mana toh? Tetap di rumah ya melihat tayangan video. Ada pertanyaan untuk kita? Di manakah Maria saat kenaikan Yesus? Ada yang tahu di mana? Hah? Tahu di mana waktu Yesus kenaikan Maria di mana? Ikut menyaksikan Yesus? Wah, kata ponakan saya waktu kenaikan Yesus, Maria pergi ke sekolah. Loh, ngapain? Lah kan Yesus kenaikan, jadi ngambil rapot. Nah, itu kalau anak-anak SD ngomong. Tapi kita bersyukur bahwa minggu kemarin kenaikan, hari ini kita bisa melihat bahwa setelah kenaikannya kita belajar Yesus itu berdoa secara luar biasa. Isi doa Yesus yang pertama adalah pemuliaan Yesus, dan yang kedua adalah tentang para murid. Di mana Yesus berdoa kiranya para murid senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam kesatuan, dalam kegembiraan, dan pengutusan dan kepemilikan mereka oleh Kristus. Kita mungkin bertanya, kenapa ya pokok doa Yesus yang pertama itu adalah pemuliaan Yesus? Loh, kenapa kok Yesus itu menginginkan kemuliaan? Bukankah selama ini Yesus telah dimuliakan Allah? Bukankah Yesus selama ini telah menunjukkan kemuliaannya lewat mujizat-mujizat yang luar biasa? Tetapi kenapa dalam doa Yesus, Yesus kok minta dipermuliakan atau kemuliaan bagi dirinya? Melalui doa Yesus kita belajar bahwa kemuliaan yang diinginkan Yesus adalah menjadi satu dengan Allah. Jadi menjelang penderitaan, bahkan nantinya akan mati di kayu salib, ya tahu bahwa itu adalah jalan menuju kemuliaan yang nanti akan dia terima. Seringkali orang mengatakan, kalau aku ikut Tuhan, harusnya hidupku enak, aku gak sakit, aku tidak kekurangan, aku tidak mengalami pergumulan yang sulit. Wah, anak-anak Tuhan tuh bebas COVID ya, mengatakan seperti itu, bebas penderitaan. Loh, tidak bisa. Kalau memang salib yang Tuhan berikan kepada kita harus kita tanggung, itu yang harus ditanggung. Kita gak bisa mengatakan bahwa, wah yang lain boleh khawatir, wah kalau orang Kristen tuh enggak. Yesus saja, dia dengan legowo, dengan hati yang luar biasa terbuka mengatakan bahwa penderitaan yang sebentar lagi akan dihadapinya adalah jalan menuju kemuliaan. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali, aduh nggak bisa keliling-keliling tuh loh. Di Klaten itu kan ada mall-mall itu ya, mall di situ. Kemudian ada alun-alun, aduh nggak bisa keluar. Gitu aja rasanya sudah, waduh sudah bosan di rumah. Siapa sih yang sudah mulai bosan di rumah? Ada yang sudah mulai di rumah rasanya gitu ya. Loh katanya rumahku, istanaku ya, katanya keluargaku, surgaku. Lah kok di istana sudah sebel, sudah males,
sudah merasa bosan, harusnya ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Oh, enggak apa-apalah. Untuk sementara waktu ini biarlah tetap di rumah. Kalaupun itu dianggap sebagai penderitaan, ya enggak apa-apalah. Akan lebih menderita kalau nanti kita menjadi orang yang terdampak kena COVID. Atau akan sangat menderita kalau ternyata kita tuh carrier. Orang yang enggak merasakan apa-apa, orang yang kena COVID tuh di badan kita enggak apa-apa karena imun kita bagus. Tapi orang-orang yang terkasih bisa ketularan. Apa yang terjadi? Okelah, biarlah itu berjalan. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang bisa menyatukan kita dengan Tuhan, kita boleh menekan ego kita dan boleh bersama-sama melawan COVID ini, okelah. Itu bukan menjadi hal yang membuat kita sulit hanya untuk sementara saja. Atau kita merasa, loh ngapain tuh pakai masker gitu ya, engap ya, pengap gitu ya. Lebih baik pengap karena pakai masker untuk keamanan daripada engap atau pengap karena kita kena sakit. Bahkan kita harus pakai alat-alat bantu yang dipakai untuk pernafasan kita, itu lebih menyedihkan lagi, itu lebih menakutkan daripada pakai masker sajalah. Pengap-pengap sedikit enggak apa-apa, engap-engap sedikit enggak apa-apa, untuk kebaikan bersama dan juga untuk kesehatan. Itulah yang bisa kita pelajari dari Tuhan. Oh, ternyata menjadi mulia bagi Tuhan Yesus Kristus bukan supaya disanjung-sanjung supaya hidupnya baik atau enak. Tetapi kemuliaan itu ketika bisa menyatu dengan Sang Allah Bapa. Sama seperti ketika Tuhan Yesus belum turun ke dunia, ia bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus inginkan untuk kembali menjadi satu dengan Allah. Walaupun harus dalam penderitaan. Dan itu dicurahkan lewat doanya. Dan itu dicurahkan dengan intim kepada Allah Bapa. Begitu juga ayat 6-11, bagaimana Tuhan Yesus juga berdoa bagi para murid supaya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, bisa melayani terus sekalipun nanti sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga berdoa bagi setiap orang yang percaya, yang disatukan, dimuliakan, dipelihara, dikuduskan, dan diutus. Jadi kita ini juga termasuk orang-orang yang melanjutkan pelayanan karya yang Tuhan sudah berikan kepada murid, dan kita juga murid-murid masa kini juga Tuhan doakan kita. Lalu kalau Tuhan doakan kita dengan sedemikian rupa, bagaimana dengan kehidupan kita? Coba kita lihat tadi di depan. Kalau kita berdoa kita lupa enggak? Tapi kalau kita bikin video TikTok, waduh, kalau kita cuci tangan aja bisa luar biasa untuk kesehatan. Tapi kenapa kita melipatkan tangan sejenak, betul-betul berdoa kepada Tuhan dengan intim? Kenapa itu begitu sulit? Kalaupun itu sudah terjadi biasanya, ya Tuhan saya berdoa kiranya kehidupan saya, kiranya keluarga saya, anak, cucu, mantu, buyut, udek-udek siwor, dan yang lain-lain, semuanya tuh saya. Apakah kita juga berdoa untuk orang lain? Apakah kita juga membawa nama-nama orang-orang itu supaya terus kita doakan di dalam kehidupan kita? Atau malah kita berdoa sebagai pelampiasan? Kalau aku sakit, aku berdoa. Aku harus sembuh. Dalam nama Yesus, hari ini juga aku sembuh. Ternyata besok enggak sembuh. Waduh, ya wes enggak usah berdoalah karena Tuhan enggak memberikan kesembuhan kepada kita. Sebenarnya yang jadi tuan itu kita atau Tuhan. Tuhan, dalam pandemi yang sulit ini, ekonomi semakin sulit, saya enggak tahu hidup saya ke depan, keluarga saya ke depan, saya enggak tahu apakah Tuhan akan menolong saya. Hari ini juga Tuhan kirimkan. Oke lah, mungkin doa kita cocok dengan apa yang Tuhan kehendaki. Wah, pada saat berdoa amin, ada wakil GKI Klaten datang memberikan bantuan beras, mie, minyak. Wah, luar biasa. Tapi mungkin juga Tuhan mengatakan tunggu, belum waktunya. Dalam masa sulit ini, walaupun begitu sulitnya, tetap percaya bahwa Tuhan menolong. Burung pipit dikatakan apa? Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Ya, bunga di padang tidak
memintal tapi Tuhan dandani, itu lagu anak sekolah minggu. Masa kita anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi kita akan dilupakan begitu saja. Kita sudah didoakan oleh Tuhan. Didoakan untuk apa? Supaya kita bisa berkarya. Lalu apa karya kita? Di dalam masa yang seperti ini, bagaimana harus berkarya Bu Happy? Gereja ditutup, ibadahnya aja harus online. Persekutuan nggak ada, latihan PNK, latihan paduan suara yang lain, pertemuan-pertemuan di gereja semua nggak ada. Bagaimana kami harus melayani? Bukankah pelayanan nanti juga terhenti? Oh enggak. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan sekalipun untuk sementara waktu belum dapat beribadah bersekutu bersama. Bagaimana harus pelayanan Bu Happy? Pekerjaan saya aja saya dirumahkan kok. Dulu minta libur, minta tanggalnya merah semua. Sekarang dikasih tanggal merah semua, suruh di rumah, bingung. Nanti setelah kelamaan di rumah, suruh aktivitas kerja lagi, bingung lagi. Bingung-bingung terus ya, kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang menimpa kita, dimanapun kita berada, kita tetap harus berkarya. Karena Tuhan sudah berdoa kepada Allah Bapa. Kita diutus untuk terus melanjutkan kehidupan ini dan terus melayani. Lalu bagaimana? Oh, dengan hal kecil, yang sederhana, yang simple-simple. Tapi kalau itu Tuhan berkati akan menjadi hal yang luar biasa. Kalau nggak bisa mencegah COVID, nggak bisa jadi tenaga kesehatan ngurusin orang-orang yang sakit, nggak bisa jadi relawan, cukup di rumah saja. Cukup jaga jarak. Cukup jaga kesehatan. Kita nggak usah bilang kita begitu luar biasa stres, kita ini. Pandemi ini dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Semua orang mengalami. Kita tidak perlu melihat ini, melihat itu. Apa yang harus kita lakukan itu dilakukan saja. Kalau tidak bisa hal yang besar, hal yang kecil. Wah, saya nggak bisa ketemu ini, nggak bisa ketemu itu. Wah, sepi ini. Loh, di rumah itu kan ada anggota keluarga kita. Seringkali justru kita lupakan. Kalau kita pelayanan luar biasa yang di rumah itu saatnya saat ini kita saling melayani. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekarang sedang beribadah di rumah, luar biasa kan bisa duduk bersama dengan anggota keluarga yang lain, memuji Tuhan bersama-sama dengan intim di rumah, dan itu menjadi momen-momen yang sangat berharga. Momen-momen yang harus disyukuri dan dinikmati karena Tuhan memberikan itu bagi kita. Jadi bagaimana maknanya menyatu dengan Allah dan berkarya? Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia telah menyatu bersama dengan Allah. Begitu juga umat pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan juga menyatu dengan Tuhan. Nah, saatnya bagi kita sekarang untuk berkarya. Menjadi orang Kristen di KTP saja itu tidak cukup. Tetapi apakah kita akan terus berkarya bagi Tuhan? Dan apakah kita boleh terus menyatu dengan Allah? Hidup di dalam Allah, hidup dalam perintah Tuhan, hidup di dalam keteladanan Tuhan Yesus, itu yang bisa membuat kita menyatu dengan Allah. Kita percuma mengatakan kita orang Kristen, tapi kita tidak mau hidup di jalan Tuhan. Kita percuma mengatakan kita orang Kristen, tapi teladan Yesus kita nggak mau lakukan. Kita percuma menjadi orang Kristen kalau kita hanya mau dapat berkat. Tetapi apa yang dirasakan Tuhan Yesus, penderitaan yang telah Dia lakukan, kita tidak mau merasakan pada saat ini, maunya yang enak-enak saja. Tetapi kita terus melihat Tuhan, apa yang dapat saya lakukan? Tuhan, apa yang dapat kami lakukan? GKI Klaten luar biasa dalam pelayanan, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar dan dengan sigap melakukan pelayanan sebagai gereja. Begitu juga kita sebagai pribadi lepas pribadi dalam keluarga juga harus terus mensyukuri kasih Tuhan, karya Tuhan. Sama dengan kita menjaga tubuh kita supaya tidak kena virus dengan rajin mencuci tangan, begitu juga dengan kehidupan kita, kita rajin berdoa, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita juga tetap terus menjaga kehidupan kita dan berkarya bagi Tuhan. Amin, Tuhan mengasihi kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati setiap hari. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami menundukkan kepala kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami naikkan syafaat kami. Kami bersyukur untuk gereja kami, GKI Klaten, bersama dengan Bajem, baik Bajem Pesung, Bajem Mireng, Pos Jemaat Karangri, juga untuk GKI Prambanan, dan juga untuk seluruh jemaat dari gereja-gereja lain yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama di gereja. Engkau tahu harapan kami. Kami tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa ini hanya sementara. Pada waktunya nanti kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan dengan sukacita, dengan membawa talenta kami untuk kami persembahkan di dalam pelayanan. Dan apabila saat ini kami tetap beribadah di rumah, itu artinya Tuhan menghendaki kami untuk beribadah bersama dengan orang-orang terdekat, orang-orang terkasih kami. Bahkan ketika kami harus beribadah sendiri Tuhan di rumah kami, sungguh Engkau yang melawat kami. Sungguh Engkau yang hadir di tempat kami saat ini dan masuk dalam hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Sama seperti Bapa menjadi satu dengan Tuhan Yesus, begitu juga kami boleh menjadi satu kesatuan. Juga bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus dan bersatu juga boleh melakukan karya pelayanan. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana kami belum dapat beribadah bersama, dan juga gereja-gereja lain. Engkau yang tetap menjadi kepala gereja bagi kami. Bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi kamilah gereja-gereja. Ketika pintu gereja kami masih ditutup untuk ibadah, justru pintu-pintu gereja di rumah dan di hati kami terbuka. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkat dan sukacita. Bertambah usia, bertambah pula iman mereka kepada Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakit, di dalam pemulihan, baik itu di rumah, dirawat di rumah sakit, Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Kami juga berdoa untuk keluarga usia lanjut jemaat Tuhan. Engkau juga melindungi, Engkau memberkati, Engkau menolong, berikan sukacita di hati mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Sungguh membuat hati kami sedih dan berduka Tuhan, karena kami melihat begitu banyak korban yang berjatuhan. Tapi kami bersyukur bila mana para pasien yang sakit juga sudah mulai banyak yang sembuh, pulih dan boleh kembali ke rumah masing-masing. Kami berdoa kiranya pandemi ini segera berlalu dan berakhir Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala dan lebih menghargainya, lebih
bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang kami miliki mungkin selama ini kami mengabaikan, tetapi ketika kami merasakan pandemi ini, kami merasa bahwa itu sungguh berharga. Dan Roh Kudus memberikan kami hikmat supaya dalam masa pandemi ini kami juga boleh terus bersukacita di dalam Tuhan, memiliki kebijaksanaan dan hikmat untuk menyikapi segala sesuatu. Bahkan kami dapat terus berkarya dimanapun kami berada. Karya apapun yang kami lakukan untuk sekitar kami atau sesama kami. Kami boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling menyemangati. Karena ini adalah beban kami semua dan juga kami hadapi bersama-sama. Tuhan juga memberikan kami bijaksanaan supaya kami boleh berlaku hidup sehat, bersih, menjaga jarak, dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada supaya kami juga boleh mendukung. Kiranya pandemi ini segera berlalu. Kami juga bersyukur bila mana pada saat ini saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, rekan-rekan, tetangga kami juga merayakan Hari Raya Idul Fitri Tuhan. Kami prihatin bersama dengan mereka yang tahun ini tidak dapat berkumpul bersama keluarga besar, tapi ini hanya sementara karena di tahun-tahun yang akan datang kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam sukacita. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, ketidaktahuan kami akan masa depan kami, segala kekhawatiran dan kebimbangan kami, ketakutan dan kecemasan kami hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Kami percaya ketika kami berjuang, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, berikan kami kekuatan. Dan setiap pergumulan yang kami alami, baik secara pribadi ataupun di dalam keluarga kami, saat ini permasalahan yang kami hadapi, kami yakin Tuhan menolong, Tuhan yang akan bersama-sama memberkati kami dan kami boleh menyelesaikan semua dengan baik. Inilah syafaat kami Tuhan, kami ingin menutupnya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kini saatnya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan, Majelis Jemaat GKI Klaten dan GKI Prambanan memberikan beberapa alternatif, yaitu yang pertama dengan cara transfer. Untuk GKI Klaten bisa transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 030 6599300 atas nama GKI Klaten atau dengan scan QR kode rekening GKI Klaten yang dapat dipakai pada aplikasi keuangan atau fintech yang terinstall di handphone. Dapat juga digunakan untuk internet banking. Sedangkan untuk GKI Prambanan dapat transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor
138 00 171 02679 atas nama GKI Prambanan. Yang kedua, dapat langsung ke gereja pada hari Minggu atau pada hari kerja sesuai dengan jam kantor. Kotak persembahan disediakan di depan pintu gereja, berlaku untuk persembahan mingguan dan persembahan lainnya, baik perpuluhan maupun syukur. Ketiga, bila tidak bisa transfer ataupun datang langsung, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi memungkinkan ataupun normal kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan dengan mendasarkan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami alami bahkan di dalam kondisi pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan untuk itu Tuhan, bila persembahan ini Tuhan boleh layakkan dan kuduskan sehingga semuanya ini boleh untuk mempermuliakan nama-Mu saja dan juga dipakai untuk memberikan kabar baik bagi banyak orang, serta boleh menolong bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Tuhan kiranya boleh memakai gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk majelis yang boleh mengelolanya, kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, sehingga apa yang dikelola dengan persembahan ini boleh seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami boleh menyerahkan persembahan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan NKP 133 ayat yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan mengutus kita untuk terus berkarya baginya. Marilah bersama-sama kita terus mengabdi padanya dengan sungguh, karena Ia yang mengutus kita, Ia juga yang memperlengkapi kita. Mari kita menyanyikan NKP 210, bait pertama, keempat, dan yang kelima. Terus dengan hati teguh
bersamamu, yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyamai karya di Kalvari. Putuskan mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.